sudah BAB dan pipisnya di atas becak. Tidak boleh masuk ke rumahnya. Rumahnya sendiri teras, tidurnya di becak di depan rumah. Berarti tidak boleh masuk sama anaknya. Sama sekali tidak boleh masuk. Nah, ini anak ibu yang dari Mbah nggak mau terima Mbah? Enggak. Kenapa, Bu? Ya nggak tahu lah orangnya gimana, dari kecil ya ditinggal jadinya nggak mau ngurusin orang tuanya. Mbak, kalau boleh ngobrol sebentar Mbak Epi? Nah, oke Mbak, ini mau nanya soal Mbah. Ya, Mbak kan sempat viral banget di Facebook ya. Katanya Mbak kondisinya sakit, udah tua, terus maaf sekali pup di situ, pipis di situ ya. Gitu. Nah, terus ngeliat kondisi kayak gitu, Mbahnya gimana? Bapaknya ya? Iya, Bapak. Ya, kasihan, tapi gimana sih? Dari kecil aja nggak ngerasain kasih sayang Sama anak. bapaknya. Karena yang saya dengar katanya Bapak udah sempat pulang ke sini tapi nggak dirawat ya? Iya. Itu sih soalnya aku juga lagi hamil kan. Ada asmanya, jadi nggak bisa deket-deket, langsung kambuh asmanya. Kenapa nggak bisa deket-deket sama Mbak? Itu sih baunya sih. Baunya Ini kan punya asma. Baunya kenapa emang Mbak? Soalnya saya belum ketemu. Nyengat banget. Bau apa maksudnya Mbak? Ya kan Ya orang jarang nggak mandi. mandi gimana lah baunya. Jarang mandi. Tapi Mbak nggak coba bilangin suruh mandi? Udah bisa jalan, tapi nggak mau mandi. Orangnya malas. Bapaknya Epi malas orangnya. Terus Mbak sempat pulang di sini. Iya. Terus gimana keadaannya? Katanya cuma tidur-tiduran aja, nggak mau awang di kamar mandi, ada mandi. Terus saya orangnya nggak mau mandi dia. Katanya pakai beca tidurnya di luar? Di situ di dalam kemarin. Kemarin mah di dalam. Iya, tapi sebelumnya Biasanya katanya di beca. di luar. Iya. Kenapa nggak mau masuk Mbak? Kenapa? Nggak tahu. Yang orang dia ditinggal ya sama istrinya kan, rumahnya belum beres, mungkin malu sama saya. Kan ditinggal kan rumahnya masih berantakan gitu loh. Sekarang kan udah beres sama anak saya yang anak pertama sama orang lain gitu. Jadi barangkali malu gitu. Nah, terus Tidurnya di luar, di becakan sini, di dalam sini. Nah, setelah itu saya mau tanyakan lagi, ini kan Mbak gimana pun tetap anaknya Mbah ya. Bahasa kasarnya apa ya? Walaupun Mbak tidak pernah merasakan kasih sayang ya, gitu atau seperti apa, tapi tetap Mbak ada hubungan darah sama Mbah ya. Nggak bisa dipungkirin lah bahasa kasarnya. Jadi gimana Mbak? Kalau misalnya, ini kan saya nggak tahu sekali lagi, anak yang lain kan belum saya temuin. Kalau Mbah dibawa ke yayasan, ya gimana? Boleh, Hana. Kalau mau, Kalau bapaknya mau boleh ke sana. biasanya kan nggak mau. Oh, nggak mau. Nah, waktu si Mbah datang ke sini, mau dibawa ke sini kan dia pagi-pagi langsung pergi ke sana. Mau paginya Pak Lurah kan mau bawa hari Sabtunya. Terus paginya langsung pergi. iya kata Mbahnya katanya nggak diopeni ya. Iya. Mbahnya bilang katanya nggak diopeni sama anaknya katanya. Iya kan anaknya bukan ini doang, anaknya banyak. Kalau masih di sini mah, aku kalau ada makan kasih. Cuma kan kemarin kan baunya kan udah nggak kuat. Kan lagi hamil juga, terus asmanya lagi sering kambuh. Jadi nggak deket-deket. Jadi benar kalau kata Mbahnya kemarin Mbak nggak ngobatin, terus
nggak bantu di apa dikasih makan dan lain-lain gitu. Memang benar berarti mbahnya. Oke. Mbah umur berapa sih Bu? Kira-kira? 70-an ya? Yang 70-an. bapaknya? Iya, betul ya 70-an. Nah, oke. Nah, oke, aku sekali lagi mau tanya sama Mbak. Apa sih yang Mbak rasain selama ini dengan sosok Mbah? Nggak pernah dirawat dari umur berapa? Dari kecil. Dari umur? Dari SD. Dari SD. Dari SD kelas 1 sampai SMA dia nggak tahu gimana caranya anak sekolah, bagaimana dari biaya dari mana gitu. Mbahnya tinggal di mana Bu? Kadang di itu. Di gedung Yaomi. Iya. Dari kecil? Nggak dari kecil mbahnya tuh kabur atau gimana? Nggak tinggal di sini? Nggak pernah pulang. Iya kemana? Ya di situ di gedung Yaomi. Oh, Tidur, makan di situ di Kecakan, di gedung Yaomi. Kalau enggak di itu di Procot deket Koramil. jadi apa yang Mbak rasakan? Yang mau utarakan sama Mbak? Ya sedih sih, cuma kan ibunya juga nggak mau kan, udah nggak. Tapi mau secara kesini. cerai sebenarnya masih ada, Iya sih. belum ada status cerai ya? Karena harusnya kan ada pengurusan di apa? Agama ya, gitu. Iya, masih suami istri. Masih suami istri, gitu. Iya, tapi udah berapa tahun nggak dikasih uang, nggak dikasih apalah gitu sama istrinya gitu. Jadi istrinya tuh cari makan sendiri dari kecil sampai ini dewasa, sampai udah nikah lagi. Yang ngopeni semua perempuan doang. Bapaknya nggak tanggung jawab, gimana lah anak segede segitu. Makanya kalau mau dibawa ke sana ya bolehlah, biar dirawat di sana. Nah, Mbak ada yang mau diomongin nggak sama Mbahnya? Karena kan kemarin yang kita dengar ya, Mbahnya cerita bahwa Mbak katanya nggak ngurusin. Itu padahal posisi Mbahnya lagi sakit banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Buang air besar aja sampai di beca, pipis aja sampai di beca kan, sampai nggak ada tenaganya gitu. Nah, Mbak katanya sebagai anak tidak merawat gitu. Tapi kemarin di sini bisa berdiri, bisa jalan, Bisa berdiri, dasarnya orangnya males gimana ya gitu loh Mbak. bisa kamar mandi sendiri. Bisa ke tapi kamar nggak mau mandi mandi. sendiri, bisa beon sendiri, dasarnya orangnya males gimana gitu. Orang di sini dia dalam aja ke kamar mandi, dia tahu mak bapak kok nih kamar mandi bisa jalan, ya berarti ya pura-pura gitu. Waktu tahun kemarin aja sakit, tapi di rumah saudaranya dia. Terus saudaranya kesini nyariin aku, terus suruh sana, yaudah aku kesana. Tapi ya sama, nggak mau mandi, tetap dibecak. Mbak Terus udah saya juga- ngomongin pelan-pelan, Udah, tapi tetap nggak mau. nggak mau. Alasannya? Nggak tahu. Orang emang dulunya kan itu suka minum-minum. Jadinya males mandi mungkin. Ibu kalau misalnya ada Mbah, Ibu mau ngutarain apa sama Mbah? Mau ngomong apa? Ya enggak lah, saya kan cuman pasrah sama anak. Ya kamu kalau mau ngurusin bapaknya diurusin, kalau aku enggak mau ngurusin. Kalau ada makanan dikasih gitu aja. Kalau udah sakit hati gimana lah. Jadi Ibu udah nggak terima Mbah lagi. Enggak, Tapi kalau Mbah minta maaf, ya tak maafin. tapi tetap nggak mau ngerawat Mbah. Enggak. Mbaknya? Tidak. Enggak. Oke. Berarti nanti kita coba ke anaknya yang laki-laki. Nanti kalau misalnya Mbah mau dibawa ke yayasan, kita boleh minta tanda tangan ya Bu ya, hitam di atas putih bahwa anak dan istrinya, Ibu tetap istrinya ya, karena kan belum ada akte cerai ya. Jadi menyetujui bahwa Mbah akan dibawa ke yayasan.
Bersedia ya? Bersedia Ibu? Iya, bersedia. Berarti ikhlas kalau Mbah dibawa ke yayasan? Ikhlas. Mbahnya? Iya, ikhlas. Ikhlas, oke. Oke, jadi itu penjelasannya. Makanya tadi aku bilang aku tidak mau menghakimi seseorang benar atau salah. Ya karena emang manusia gudangnya salah ya, apalagi saya. Pasti ada aja celah salah dan dosanya. Tapi gimana kita bisa menyikapinya dengan bijak? Karena hidup cuma sekali sebenarnya. Tugas kita apa sih? Menyayangi sesama umat manusia, keluarga, saudara, istri, suami, anak, orang tua, seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita kembalikan, manusia punya prinsip dan pola pikir yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan seperti apa. Jadi nanti next plan besok pagi kita akan ke rumah anak Mbah yang laki-laki. Terus kita ketemu sama Mbahnya, menanyakan apakah bersedia ke yayasan. Kita bujuk, insya Allah Mbahnya mau. Kalau Mbahnya mau, nanti akan kita segera bawa ke Malang ya. Ini kan kita sekalian mau ke Jatim, kita bawa ke Malang Mbahnya. Nanti kita bujuk juga supaya Mbahnya mau mandi. Emang Mbah udah berapa lama nggak mandi, Bu? Udah lama jarang mandi. Oh, udah lama jarang mandi. Bertahun-tahun nggak pernah mandi itu. Dasarnya orangnya gimana gitu. Ganti baju ada di dalam. Jadi waktu sama ibu pun nikah emang nggak pernah mandi? Jarang mandi seminggu sekali gitu. Waktu masih sama saya. Kalau dibilangin mandi sana, wong ayam be nggak mandi bisa tidur kayak gitu bilangnya. Orangnya susah gitu. Dari dulu emang Mbah itu narik beca? Iya, susah narik beca. Narik beca emang dari dulu kerjanya? Oh, jadi Mbah yang menurut anaknya tadi bilang suka minum-minum? Iya, tukang minum. Kalau ngasih buat makan katanya nggak ada, tapi setiap hari itu minum terus setiap hari. Zaman ada dulu? berhentinya. Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Sekarang udah enggak ya? Enggak, ya udah tua mungkin. Ya udah, yuk kita langsung aja menuju ke Mbah, karena Mbah sekarang ada di rumah saudaranya. Besok baru kita temuin anaknya yang laki-laki, ada di sini juga, jaraknya kurang lebih 15-20 menit. Kita minta persetujuan, kalau anaknya semua setuju, bikin perjanjian hitam di atas putih bahwa mengikhlaskan dan menyetujui Mbah dibawa ke panti. Jadi apabila Mbah ada apa-apa, namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Jangan kan Mbah, saya aja atau besok, bisa kapanpun ketika Allah berkehendak ya kita bisa aja dipanggil duluan gitu. Tapi kan ini in case kalau Mbah ada apa-apa, jadi pihak yayasan tidak bersalah gitu, karena kan sudah menjalankan prosedur dengan sebaik-baiknya, merawat, memberikan makanan, minuman, vitamin gitu. Terus agama juga, karena nanti diajarin ngaji di sana. Ya semoga aja niat baik kita dimudahkan oleh Allah ya. Mbak sekali lagi makasih ya, Ibu makasih ya. Jadi besok kalau Mbahnya mau kita minta tanda tangannya, datang ke sini lagi ya. Iya. Oke, udah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Bu cerita aslinya? Tadi kan Ibu dengar ya? Iya, saya dengar sendiri. Sebenarnya ya tidak 100% lost kontak, tidak bertanggung jawab. Oh. Memang penghasilan tukang becak seberapa ya, Iya, kita tahu terbatas, sendiri. ya. Ya. Kadang seminggu sekali datang ke anaknya, ya bawa uang, ya bawa beras. Selama ini yang kami ketahui sebagai tetangga dan iya masyarakat ini yang dekat gitu ya. Tidak lepas tanggung jawab pokoknya. Mereka saja yang sudah tidak mau menginginkan kami tidak mau kembali bapaknya, ya tidak mau bertanggung jawab karena mereka sudah sepuh dengan alasan sudah lama berpisah. Gitu. Padahal belum cerai ya Bu ya? Belum. Hitam di atas putih masih sah suami istri, tapi menurut agama mungkin beliau berpegang teguh sudah tidak suami istri lagi gitu. Ini Oke. Oh, Kami ngasih iya. uang sampai sekolah lulus. Ini Ini kan sekolah sampai SMA. Iya SMA. Biasa yang tangga deket ya. Dia sekolah sampai SMA ya sih ngongkosi bapaknya. Oh gitu Bu. Siapa orang bapaknya? Seminggu sekali ya kasih uang, seminggu kalau becak ya dikasih uang itu.
Itu memang anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Aku sering ngomong tok telan ya dadi wong. Jadi berarti emang anaknya nggak mau tanggung jawab ya Bu ya? Iya, memang. Betul memang begitu. Tapi mbahnya dari dulu emang sering pulang padahal ya? Sering seminggu sekali. Seminggu sekali yang kami ketahui Seminggu sekali pulang. Penghasilan becak tak seberapa kami. Tapi tetap ada. Iya ada. Tapi beliau mengutarakan begitu. Sampai ini kemarin nggak mau sakit aja beliin lemari sebanyak 800 nggak tahu 80 atau 800 lemari besar ya yang pintu 3 itu umur segini. Katanya kalau barang kali aku mati ya buat cucu, bilangnya begitu. Terus beliin tas-tas dan kalau sekolah buat sekolah gitu. Dan dalam sakit sebulan kali nggak kesini. Tuh terus ada berita ini kok daman di HP, aku bilang gitu ya, masuk HP sih ya, ya cucu aku kita gitu, kita masuk HP, ya udah, ya suka dibawa yayasan aja daripada terlantar, aku bilang gitu. Karena nggak itu ya Bu ya, apa anaknya nggak mau tanggung jawab gitu, iya, istrinya juga. Iya, selama sakit di sini 1 bulan aja yang ngasih makan tetangga itu loh. Minum. Bu, berarti benar nggak yang tadi ada cerita katanya Mbah itu kalau pulang ke rumahnya tidurnya di beca di luar? Iya di luar, nggak masuk ke dalam. Kenapa Bu? Nggak tahu, nggak boleh kali. Ya Allah ya Rabbi. Barangkali nggak boleh, saya sendiri nggak itu. Tapi kalau saya ngingetin, katanya jangan ikut campur urusan orang kayak kue. Ya begitu sih ya orang. Sudah campur aduk omongannya. Nggak mau. Tapi itu. menurut Ibu sosok Mbah itu seperti apa Bu? Ya orangnya sih baik, nurut. Nggak nakal, nggak cerewet-cerewet amat. Katanya dulu minum-minum memang Mbah. Ya namanya kerja seperti itu, tidurnya juga di jalan, mungkin gua anget-anget ya barangkali. Bilangnya sih seperti itu. Yang penting kan tanggung jawab, dikasih Sama keluarganya. ya dibantu gitu, kasih uang gitu. Yang penting saya beliin minuman atau apa kan cuman buat anget-anget kan, jare apa namanya tidur di becak Pak, apa atis ya buat jamu. Iya seperti itu. Karena begadang ya Bu ya, begadang sampai subuh, kadang nggak pulang ya. Iya, dibilang begadang sih Tidak pernah pulang, tidurnya selama ini di becak, di jalanan, kadang di gedung Yaumi, kadang di Koramil. Pokoknya yang dia mana nyaman, ya beliau tidur di situ di becak, bukan di rumah, di becak, di jalanan selama ini. Ya. Jadi nggak pernah namanya anaknya jemput atau Tidak ada. ngasih makanan. Tidak, jangankan lagi sehat, sakit saja tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak ada yang ngasih siapapun. Di dalam rumah kami mau memberi maaf karena di dalam rumah kami masih tahu batas-batasnya, karena kan yang bertanggung jawab tuan rumah. Kalau di luar rumah kayak kemarin di becak, kami minta obat ke Bu Bidan, pagi dikasih makan, sore dikasih makan. Kalau di dalam rumah lain lagi ceritanya. Jadi takut salahan ya Bu Iya, ya? karena Bukannya kami nggak mau bantu. maksudnya mengindahkan norma-norma di masyarakat toh. Wong di dalam rumah kenapa masuk-masuk? Nggak ada hormatnya sama tuan rumah gitu. Kami sebagai warga. Oke, jadi yang dibilang itu adalah semua bohong ya Bu ya? Iya. Makanya tadi aku agak curiga sih pas anaknya bilang karena saya lagi hamil takutnya ada virus. Ya Allah. Maksudnya virus Kata apa? adalah doa ya. Iya padahal. Makanya tadi pas itu Badannya sendiri. virus apa gitu loh. Maksudnya kok sama bapak kandungnya Bu ya ini ya? Iya bapak kandungnya. Kok seperti itu gitu. Padahal harusnya namanya anak peduli ya, bapaknya udah kerja keras ya Bu ya. Apalagi Bantu ya sebagai juga pengayuh tetep. beca. Iya bantu tetap. Cuman selama ini sakit mungkin nggak ngasih uang. Lagi. Jadinya begitu. Iya, ya saya deket sih ya jadi. Iya. Tahu persis. Tahu persis, iya. Seperti itu. Jadi emang dari dulu Mbah ditelantarkan Bu. Iya. Nah Bu, kalau misalnya menurut Ibu kalau Mbah dibawa ke yayasan gimana Bu? Ya monggo-monggo daripada terlantar gitu aja.
Jadi Ibu monggo. setuju ya? Iya, daripada terlantar, kasihan. Saya mau ikut campur urusan kebutuhan itu, saya sendiri punya keluarga, lagian dia juga ada keluarganya kan ya. Tapi kan keluarganya kurang tanggung jawab, ya monggo mawon lebih baik dibawa yayasan gitu. Lebih baik seperti itu. Gimana kalau menurut Ibu dibawa ke yayasan? Bagus, malah dulu pernah Pak Lurah itu ya mau sempat masuk ke Pemalang ya Pak, rumah rehab. Kami sudah konsultasi sama Dinsos, tapi orangnya belum mau. Kami sudah itu ke Dinsos. Tapi mbahnya nggak mau. Belum mau. Tapi untuk ini saat ini nggak tahu karena saya belum pernah ketemu sama sekali. Itu posisi lagi sakit Pak Lurah? Saat ini. Enggak, waktu ditawarin lagi sakit. Iya. Tidurnya di depan rumah sih, Mbak. Oh, tidur depan rumah. Nggak dibecak. Berarti Nggak boleh masuk. Tidur di becak. Siang malam di becak gitu. Siang malam Panasan di becak. kehujanan. Boleh dibilang sampai kehujanan, hujan angin ya. Nggak boleh masuk. Padahal itu di depan rumahnya ya? Iya. Ya Allah, kok merinding. Iya, memang. Kata Bu Carik itu rumahnya itu. Rumahnya bapak itu yang sakit itu. Ada rumah. Berarti jual rumah di sana buat Bantu di sini. Kan dari sana udah didapat warisan, dibagi, terus buat bangun di sini Oh gitu. ya Allah, tapi ibunya tadi bilang nggak selesai nuntasinnya, malu ya? Ya nggak tahu juga itu nama urusan itu, saya nggak tahu karena kan itu Tapi urusan Mbak- dalam Tapi gitu. Mbak jual rumahnya untuk bangun rumahnya itu? Iya diwarisi ya. Oh, di warisan? Iya diwarisan itu kan. Seperti anak 5 mungkin dijual terus Bagi-bagi. dibagi 5 gitu. Terus dibawa ke sini buat nyelesain. Bangun rumah. Iya di sini seperti itu. Tapi masih dibilang nggak tanggung jawab katanya ya? Masya Allah. Nah, itu yang karma. Nanti juga ada karmanya lah. Orang karma masih berlaku kok. Iya, udah gitu aja. Memang betul. Ya udah, ya kita cari mbahnya dulu, kita tanyain, semoga mbahnya mau, karena niat kita baik ya, sekali lagi ya, Iya, supaya iya. mbahnya dapat tempat yang semestinya. iya. Masa kita di rumah tidur nyenyak, tapi Iya. mbah tidurnya kedinginan, kan Iya. kasihan, mbah juga manusia gitu. Ya udah, Bismillah, Allah mudahkan Iya. segalanya Iya, ya. amin. Gitu. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real. Nah, oke, tadi Bunda dari tadi malam sebenarnya udah nyari ya, Mbah Iya, ya? sudah. Nah, terus gimana hasilnya, Bun? Berarti untuk Mbah memang tidak ada di lokasi. Heeh. Dan dari pagi sebelum jam 8 saya sudah telepon sama Pak Lurah. Pak Lurah muter-muter nggak ketemu Kak. Katanya ke sini sampai tadi ternyata Pak Lurah nyusul kita di tempat bakso tadi Pak Lurah. Dan ternyata dicari di Pegirikan pun nggak ada. Dan informasi terbaru katanya si mbahnya, Mbah Daman itu diumpetin sama cucunya. Oh, Di jadi daerah Dukuh Ringin tadi. jadi mbahnya punya cucu? Iya, Mas Indol. Tadi Pak Lurah teleponnya lewat Mas Indol. Nah, Pak Lurah bilang apa aja tadi, Pak? didatangin di apa Pegirikan katanya nggak Nggak ada. ada di Soalnya udah siang, dari pagi nyarinya ya Pak Lurah? Dari pagi? Iya, dari pagi. Dari sebelum jam 8 itu sudah tak telepon. Biasanya kan emang selalu ada. Nah, Ada. ini dicari Nggak ada nggak semuanya. ada sama sekali. Dia udah tahu. Udah Dia tahu. udah Bang. tahu. Kita kalau mau ke sono langsung itu aja. Nggak usah bilang-bilang dulu. Berarti tadi malam mungkin udah tahu ya mengenai kita Iya, datang ya? tidak Dan mau ada. bawa mbahnya. Nah, cucunya itu emang mau tanggung jawab sama mbah? Kurang tahu. Tadi info katanya diumpetin cucunya di mana? iya sama Dukuringin deh. cucunya di Tukuringin. Cuma kita nggak tahu lokasi Dukuringin di mana ya, kita belum tahu. Ini sedang diselidiki sama Pak Lurah. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau gitu gimana Bun baiknya? Kita Baiknya nanti kita langsung
ke lokasi, tapi kan nanti harinya jangan gitu. Oh, berarti aku berangkat dulu aja. Nggih, Aku berangkat berangkat dulu aja. dulu, nanti kalau Bunda ada info lagi, berarti nanti Nggih. aku kesini lagi Siap. ke arah pulangnya. Iya, siap. Kayak gitu, jadi Mbah, siapa namanya? Mbah Daman. Mbah Daman. Jadi Mbah Daman udah dicari dari tadi malam nggak ketemu. Tumben banget ini, maka dicari nggak ada. Terus dari pagi ini sampai jam 12 nggak ketemu-ketemu gitu. Ternyata ya itu ada yang ngumpetin, yaitu cucunya. Aku sih nggak tahu, kalau cucunya mau tanggung jawab, alhamdulillah ya. Kita kan sekali lagi niatnya baik, tapi kalau diumpetin karena suatu hal ya kita juga beban, kasihan mbahnya dong gitu. Kecuali mbahnya diramut, dirawat, diberikan tempat tinggal yang layak, diberikan makanan juga, karena mbahnya juga sebenarnya sudah tidak harus mencari uang apalagi di jalan gitu. 70 tahun mengayuh beca buat saya sangat tidak make sense ya, nggak masuk akal untuk umur segitu masih cari uang seperti itu. Ya kita doakan yang terbaik aja ya Bunda. Amin. Ntar insya Allah kita berkabar lagi seperti apa. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Our love will last forever.